halaman 39. Ya. Manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Al-Khaliq. Apa itu manhaj? Manhaj itu cara, manhaj itu pola, manhaj itu gaya, manhaj itu seni, bermacam-macam pengertian manhaj itu. Ya. Bagaimana caranya Al-Quran menetapkan wujud dan keesaan Allah sebagai Khaliq. Nah, ini kita bahas lagi. Manhaj Al-Quran ini adalah satu-satunya manhaj yang sejalan dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat. Ya, fitrah yang lurus dan akal yang sehat, yaitu dengan mengedepankan bukti-bukti yang benar. Ya, bukti-bukti yang benar. Ada yang bawa tauhid Syekh Muhammad, kita belum ke situ ya. Ya, menurut pertimbangan saya, Syekh Muhammad itu lebih berat daripada Syekh Fauzan. Ya, maka itu di Hutan Panjang itu urutannya 1, 2, 3 baru Syekh Muhammad gitu. Yang dikenal dengan Wahabi gitu. Ya, takutnya kalau Syekh Muhammad dulu mental, ya ibarat bayi disuruh makan jengkol gitu ya. Jadi Syekh Muhammad kita simpan dulu. Kita Syekh Fauzan jilid 1. Nah, kita ulang. Satu-satunya manhaj yang sejalan dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat. Itu jalan yang ditempuh oleh Al-Quran. Untuk apa? Untuk menetapkan wujud Allah dan keesaan Allah sebagai Khaliq, yang membuat akal mau menerima dan musuh pun menyerah ya, dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Di antara dalil itu adalah satu, sudah menjadi kepastian setiap yang baru tentu ada yang mengadakannya. Ya, setiap yang baru pasti ada yang mengadakannya. Yang baru itu alam semesta yang terbentang luas. Ya, meja ya yang bagus kita gunakan untuk kajian, ini baru. Tentu ada tukang yang membuat sebelumnya. Mustahil meja ini ada kalau tidak ada tukang yang menciptakannya, yang mengadakannya. Ini adalah suatu yang dimaklumi setiap orang melalui fitrah. Fitrah itu bawaan lahir, ya, bawaan dari lahir. Bahkan hingga oleh anak-anak, jika seorang anak dipukul oleh seorang, ketika ia tengah lalai dan tidak melihatnya, ia pasti akan berkata, siapa tadi yang telah memukulku? Ya. Kita kan punya anak di rumah. Sekali waktu ketika dia asik, coba candain. Ya. Gini aja ya, jangan disentil ya. Ini aja, disentuh aja gitu. Siapa tadi? Dia pasti akan bertanya seperti itu. Akal sehatnya akan bertanya, siapa tadi yang menyentuh kuping saya? Dia cari tahu. Kalau dia tidak bisa menemukan, biasanya dia nangis. Itu fitrah. Nah, berangkat daripada fitrah itu, mustahil alam ini ada kalau tidak ada Khaliq. Tidak ada Khaliq, Allah sebagai penciptanya. Kalau dikatakan kepada anak tadi tidak ada yang memukulmu, maka akalnya akan berontak. Akalnya tidak dapat menerimanya, walaupun dia kecil, walaupun dia di bawah umur. Ya, enggak ada yang memukulmu. Mungkin sementara dia diam, tapi otaknya bekerja keras. Siapa tadi yang telah memukul saya?
Lalu bagaimana mungkin ada pukulan tanpa ada yang melakukannya? Bagaimana mungkin ada pukulan tanpa ada yang melakukannya? Ini mustahil bagi orang yang waras, ya, bagi orang yang waras. Nah, kalau dikatakan kepadanya si fulan yang memukulmu, maka kemungkinan ia akan menangis sampai bisa membalas memukul si fulan itu. Begitu instingnya, begitu akal sehatnya. Ya, jadi setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Setiap ada perbuatan pasti ada yang membuatnya, yang melakukannya. Itulah dikatakan khaliq. Nah, ini dipertanyakan Allah di dalam Al-Quran. Allah menggelitik akal sehat kita melalui At-Tur ayat 35. At-Tur ayat 35. Allah berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah mempertanyakan, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, di situ Allah menggelitik akal sehat kita. Ya, manusia yang menentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq. Allah gelitik akal sehat. Apakah orang yang menentang itu, orang ateis itu, orang anti Tuhan itu, mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Dua-duanya tidak diterima oleh akal sehat. Kecuali oleh akal orang gila mungkin bisa menerimanya. Ini adalah pembagian yang membatasi yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat istifham lil inkari. Dalam ilmu balaghah, ya, disebut dengan istifham lil inkari. Gaya bahasa bertanya, tapi sebenarnya Allah bukan tidak tahu, Allah mengingkari. Ya, gaya bahasa Allah bertanya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kan bertanya itu. Tapi bukan Allah tidak tahu. Sebenarnya yang diinginkan Allah, yang dimaui Allah adalah sebenarnya mereka tidak diciptakan tanpa sesuatu. Mereka juga tidak menciptakan diri mereka sendiri. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut dengan istifham lil inkari. Bentuk pertanyaan yang menyangkal, mengingkari yang menyangkal. Apa gunanya? Gunanya adalah menjelaskan bahwa muqaddimah ini sudah merupakan aksioma kebenaran yang nyata. Ya, ini baru pengantar. Ya, baru pengantar. Itu ada buku saya. Ya. Boleh kita beli atau kalau mau boleh. Mungkin ada yang mau. Kalau biar lebih ini saya tidak mengeluarkan, jangan ada unsur maksa. Ini sifatnya anjuran ya. Ya kalau mau nggak apa-apa. Iya boleh. Apa lagi Pak? Yang mau saja. Ada lagi? Serius? Masih ada lagi? Iya sebentar. Bapak? Masih ada kayaknya. Ada. Saya video. Kiri. Oh iya. Berapa kita ada modal? Dua mangkok Pak. Nanti berurusan aja dengan Pak Antah ya. Nah kita lanjut halaman 40.
halaman 40. Ya. Maksudnya tanpa pencipta yang menciptakan mereka, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya, ini yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya yang diingkari, disangkal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu itu tidak mungkin. Itu adalah suatu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Nah, kedua hal itu sama-sama batil. Ya. Dia diciptakan tanpa sesuatu, ataukah dia menciptakan diri mereka sendiri? Dua-duanya batil. Dua-duanya batil. Maka tidak ada kemungkinan lain melainkan mereka mempunyai pencipta yang menciptakan mereka. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi pencipta lainnya. Ya, tidak ada lagi pencipta yang lainnya. Mungkin ada yang terambil jilid 3 kali yang warnanya hijau. Itu bukan ya, karena saya itu boleh ditukar. Ada yang terambil hijau dan kalau biru semua itu betul jadi satu. Ada yang hijau jilid 3. Nah itu bukan. Ya. Ya, belum nyampe situ. Ya. Ini gantinya. Luqman ayat 11. Ya. Luqman ayat 11. Yang tidak pegang kitab boleh buka mushaf. Luqman surah yang ke-31 ayat 11. Di sini Allah mengeluarkan tantangan. Apa kata Allah? Hada khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Ya. Inilah ciptaan Allah yang terbentang alam semesta. Ya. Langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis. Ya. Inilah ciptaan Allah. Maka fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku, kata Allah, apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain daripada Allah. Sembahan-sembahan selain daripada Allah. Kalau dulu batu-batu berhala, ya, Lata, Uzza, Hubal, Manat, batu-batu berhala. Sekarang batu-batu kuburan. Ya, batu-batu kuburan orang soleh, kuburan keramat. Terakhir kemarin batu-batu cincin yang harganya sampai 2 miliar. Ya. Fa'aruni, tunjukkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, madza khalaqal ladzina min duni. Mana ciptaan-ciptaan selain pada aku? Ciptaan-ciptaan sembahan kalian selain padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sampai hari ini tantangan Allah ini belum ada yang bisa menjawabnya. Belum ada yang bisa menjawabnya. Demikian juga Al-Ahqaf ayat 4. Aruni madza khalaqu minal ard. Perlihatkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Mana ciptaan mereka? Ya, tidak usah makhluk-makhluk besar, makhluk-makhluk kecil saja. Coba, tidak ada yang bisa menjawab tentang Allah ini. Berlanjut kita kepada Ar-Ra'd ayat 16. Ar-Ra'd ini surah yang ke-13, ya, ayat 16.
Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih fatashabahal khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sekali lagi Allah mengeluarkan tantangan, ya, Allah menggelitik akal sehat. Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah? Bumi, ya, langit, ciptaan Allah. Atau yang bisa kita lihat gunung, ya, sungai, laut, itu semuanya ciptaan Allah. Nah, coba tunjukkan satu saja ciptaan dari sembahan-sembahan daripada Allah yang sama dengan ciptaan Allah, yang sama dengan ciptaan Allah. Ya, ternyata juga tidak ada yang bisa menunjukkannya. Nah, maka dari itu, qulillahu khaliqu kulli syai'in. Sekarang begini ajalah, ya, lebih baik menyerah. Kalau tidak bisa menjawab tantangan, katakan kepada mereka, hai Muhammad, Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak diciptakan Allah. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Wa huwal wahidul qahhar. Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini diantara asma wa sifat Allah Al-Wahid Al-Qahhar. Nanti kita masuk nanti ke tauhid asma wa sifat insyaallah. Selanjutnya kita ke Al-Hajj ayat 73. Kita di halaman 41. Al-Hajj ayat 73. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Allah tidak mau memberikan tantangan yang berat-berat. Kecil saja, enteng saja. Apa kata Allah? Sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah, apakah batu-batu berhala, batu-batu kuburan, atau batu-batu cincin, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Lalat tahu ya? Lalat yang sering mengerumuni makanan kita, kalau tidak kita tutup, ya. Kalau orang Jakarta namanya lalar, ya. Apa beda lalar dengan lalat? Cuma beda kedengarannya saja, ya. Sama lalat dengan lalat, ya. Nah, coba, ya, sembahan-sembahan selain pada aku, ya, yang kamu seru daripada Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Kerjasama, ya, kerjasama gotong royong untuk menciptakan seekor lalat, nggak ada yang bisa. Paling juga membuat patungnya, membuat gambarnya, tapi ketika meniupkan roh, semuanya angkat tangan. Semuanya menggelengkan kepala, tidak bisa meniupkan roh. Ini semuanya tantangan-tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya menggelitik akal sehat. Berlanjut ke An-Nahl ayat 20. An-Nahl itu surah 16, ya. Surah 16 ayat 20. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun.
Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Ya. Berhala itu dibuat, dipahat. Ya. Yang lucunya lagi, ketika berhala itu dibuat dari adonan kue, adonan roti, ya, mereka sembah berhala itu, lalu ketika perutnya lapar mereka makan. Inilah cerita orang makan Tuhan. Ya, cerita orang makan Tuhan itu di zaman jahiliyah. Jadi berhala itu dibuat, berhala itu dibikin oleh pemuja, penyembahnya. Sudah dibuat lalu disembah, dipuja-puja. Nah, itulah rusaknya akal sehat. Rusaknya akal sehat. Masih di An-Nahl di ayat 17. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tatadzakkarun. Afala tadzakkarun. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Sekali lagi Allah mempertanyakan, apakah sama Allah yang menciptakan dengan sembahan-sembahanmu yang tidak menciptakan? Kira-kira sama enggak? Afala yatadabbarun? Afala tadzakkarun? Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Atau bahasa Betawinya, kemana otak lo? Ya. Samakah Allah yang menciptakan dengan sembahanmu yang tidak menciptakan? Kata Allah Subhanahu wa taala. Di situ akal sehat akan menerima apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Sekalipun sudah ditantang berulang-ulang seperti itu, namun tidak seorang pun yang mengaku bahwa dia telah menciptakan sesuatu. Pengakuan atau dakwaan saja tidak ada, apalagi menetapkan dengan bukti. Ya. Apalagi menetapkan dengan bukti. Menyanggah saja, menjawab tantangan saja tidak bisa, apalagi menunjukkan buktinya. Jadi ternyata benar hanya Allah lah sang pencipta dan tidak ada sekutu baginya. Ini manhaj yang pertama. Ini cara yang pertama manhaj Al-Quran dalam menetapkan keberadaan Allah sebagai Khaliq. Bagaimana caranya? Dengan menggelitik akal sehat, memberikan tantangan dan tantangan itu ternyata tidak bisa dijawab. Cara yang kedua, kita di halaman 41. Cara yang kedua adalah teraturnya semua urusan alam, juga kerapiannya adalah bukti yang paling kuat yang menunjukkan bahwa pengatur alam ini hanyalah Tuhan yang satu, yang tidak bersekutu ataupun berseteru. Ya. Amalia yang berdiri kokoh. Saya 2009 kesini, Amalia ini sudah ada juga. Sudah berapa tahun sampai sekarang? Jangankan runtuh, retak pun tidak. Ya, alhamdulillah. Ya. Tahun berapa Pak ya? 8 yang 80 ya? 9 jutaan. 79 Pak. 9 itu 80-an ya? Iya. Nah, alhamdulillah. Ya, barokah masjid kita. Nah, tentu kenapa berdirinya Amalia seperti ini? Nah, tentu ada arsiteknya. Ada arsitek yang merancang, ya, kita buat masjid minimalis, ya, yang cukup menampung jemaah untuk sholat 5 waktu dan kajian. Mustahil. Ucu-ucu ada aja masjid seperti ini kalau tanpa ada
arsiteknya. Dan arsitek itu tidak mungkin berbilang, pasti cuma satu arsiteknya. Ketika arsiteknya dua, akan bertengkar. Menurut si A modelnya begini, menurut si B lain lagi. Diskusi alot, ya, sampai larut malam tidak selesai-selesai. Tapi kalau arsiteknya satu, ya, nggak ada pertengkaran, nggak ada perdebatan. Nah, demikian dengan alam semesta, betapa indahnya, ya, betapa indahnya alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya ciptaan langit dan bumi, pergantian siang dengan malam, itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal untuk berfikir. Kalau Pak Hamzah lain lagi tafsirnya. Kata Pak Hamzah, setiap jadikan laut, sebungkah jadikan gunung, alam takambang jadi buru. Ya. Jadi apa yang dilihat itu bisa dikembangkan. Walaupun hanya setetes, bisa lebih luas jadi laut. Walaupun sebungkah, bisa lebih besar jadi gunung. Dan ternyata dari alam itu merupakan ayat-ayat kauniyah, itu menjadi butir-butir pelajaran untuk bisa didulang setiap pagi dan petang. Nah, keteraturan alam itu menunjukkan ada satu yang mengatur. Dan pengatur itu bagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampaikan ifradullah ta'ala min jami'i af'alih. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua perbuatannya. Mencipta Allah sendiri, memberi rezeki Allah sendiri, mengatur Allah sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Ya. Sekarang kita ke Al-Mu'minun ayat 91. Al-Mu'minun ayat 91. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahi idzan ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Bisa dipahami ayat ini? Ya. Allah itu menunjukkan keesaannya. Kalaulah Allah itu berbilang, kalaulah Allah itu lebih dari satu, tidak usah banyak, dua saja cukup. Apa yang terjadi? Maka masing-masing akan menunjukkan ciptaannya. Kata Allah yang satu, oh ini ciptaan saya. Kata Allah yang lain, oh ini ciptaan saya. Bertanding kita yuk. Nah, mana bumi Allah yang satu, mana bumi Allah yang lain? Tentu akan ada tandingan-tandingan. Ternyata tidak kita temukan tandingan-tandingan itu. Ya. Jangankan Allah, para politikus saja, yang satu menghina tukang bakso, yang satu lagi memuliakan tukang bakso. Nah, mau apa kita? Ya. Yang satu menghina tukang bakso, awas loh, jangan seperti tukang bakso. Yang satu mengundang tukang bakso untuk makan bersama. Ya, beda. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terjadi seperti itu kalau Allah itu lebih dari satu. Kalau Allah itu berbilang. Ini menunjukkan Allah itu wahid.
Allah itu Esa. Tuhan yang hak harus menjadi pencipta sejati. Jika ada Tuhan lain dalam kerajaannya, tentu Tuhan itu juga bisa mencipta dan berbuat. Ketika itu pasti ia tidak akan rela adanya Tuhan yang lain bersamanya. Bahkan seandainya ia mampu mengalahkan temannya dan menguasai sendiri kerajaan serta ketuhanan, tentu telah dilakukan. Dia akan berlomba, dia akan berpacu, dia akan bersaing. Itu yang akan terjadi kalau Tuhan itu lebih dari satu. Ternyata itu tidak kita temukan. Inilah yang dikatakan penguasa tunggal. Penguasa tunggal, Al-Malik Al-Mulk, ya, yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai segala kekuasaan. Beda dengan di dunia ini. Sejak digulirkannya, ya, otonomi daerah, ya, lalu masing-masing daerah membuat perda, terkenal dengan perda syariat, ya, masing-masing daerah membuat perda tersendiri. Maka ketika daerah membuat perda yang dikira-kira merugikan pusat, yang tidak sesuai dengan pusat, maka akan terjadilah perseteruan. Ya, itu bukan penguasa yang sama, cuma penguasa pusat dengan penguasa daerah. Itu yang telah terjadi. Apalagi kalau khalik itu tagaknya sama tinggi, duduknya sama rendah, sama levelnya, akan terjadi keributan. Sedangkan pusat dengan daerah saja yang levelnya tidak sama, terjadi keributan dalam mengambil kebijakan. Ini merupakan contoh-contoh yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Apabila ia tidak mampu mengalahkannya, pasti ia hanya akan mengurus kerajaan miliknya, sebagaimana raja-raja di dunia mengurus kerajaannya sendiri-sendiri. Maka terjadilah perpecahan, sehingga harus terjadi salah satu dari 3 perkara berikut ini. Satu di antara yang 3 ini akan terjadi. Apa saja itu? Pertama, salah satunya mampu mengalahkan yang lain dan menguasai alam sendirian. Yang lain. Nah, yang kedua, masing-masing berdiri sendiri dalam kerajaan dan penciptaan, sehingga terjadilah pembagian kekuasaan. Ya, seperti di Amerika ada negara bagian, ya, karena ini selalu bersaing, bertanding seperti itu. Nah, nomor C, kedua-duanya berada dalam kekuasaan seseorang raja yang bebas dan berhak membuat apa saja terhadap keduanya. Dengan demikian, maka dialah yang menjadi Tuhan yang hak, sedangkan yang lain adalah hambanya, ya, sebagai pembantunya. Itu yang terjadi. Ternyata tidak kita temukan di alam semesta yang seperti itu. Segalanya dikendalikan oleh Allah, segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sampaikan, ya, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Apa kata Allah? Engkau yang memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rotasi alam, pergantian siang dengan malam, tidak ada campur tangan pihak lain. Semuanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenyataannya dalam alam ini tidak terjadi pembagian kekuasaan. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berikan tantangan-tantangan tadi,
tidak ada yang menjawab ada yang berkuasa selain daripada Allah. Orang mengatakan di pantai selatan itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Ya. Ketika Pangandaran dihantam tsunami, kemana Nyi Roro Kidul? Kenapa kok diam? Ya. Nah, ini menunjukkan tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya, manhaj yang ketiga atau cara yang ketiga Al-Quran, ya, menetapkan keberadaan Allah dan keberadaan beliau sebagai Khalik, sebagai pencipta, yaitu tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri serta mematuhi peran yang diberikannya. Tidak ada satupun makhluk yang membangkang dari melaksanakan tugas dan fungsinya di alam semesta ini. Inilah yang dijadikan hujjah oleh Nabi Musa ketika ditanya oleh Fir'aun. Suatu kali terjadilah dialog antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Di antara dialog itu diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Fir'aun bertanya, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapakah Tuhan kalian sebenarnya, hai Musa? Ya. Rabbukuma itu mutanna, Tuhan kalian berdua. Maksudnya Musa bersama Harun. Ya. Fir'aun bertanya kepada Musa, tapi yang ditanyakan adalah Tuhan berdua, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Ya, Fir'aun berkata, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Jawab Musa, "Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada." Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Masya Allah, indahnya jawaban Nabi Musa. Beliau mengatakan apa? Tuhan kami adalah yang telah memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya. Jadi segala sesuatu gak ada yang sama bentuknya, berbeda-beda. Ya, lain ayam, lain pula bebek. Ya, walaupun sama-sama sejenis burung, beda. Lain harimau, lain pula singa. Ya, beda. Ada bentuk-bentuk khusus, tidak ada yang sama. Nah, kemudian memberinya petunjuk. Petunjuk kepada manusia diberikan Al-Quran, kepada hewan diberikan insting. Ya, sehingga dengan petunjuk itu mereka bisa hidup. Kita melihat kaki gajah itu sebesar pohon kelapa, tapi tidak pernah dia keinjak bayinya. Bayangkan, dia tidak pernah keinjak bayinya. Dia tahu bagaimana menjaga bayinya. Beda dengan manusia. Manusia begitu lahir langsung dimasukkan ke dus, dibuang, dijerat lehernya. Ya, pintar mana gajah dengan manusia. Baik, kita istirahat sejenak. Sudah masuk waktu Isya, silakan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, jadi jawaban Musa alaihi salam sungguh tepat dan tepat sasaran. Kok malantiang karena tangkai, kok menembak tiba di sasaran. Itu jawaban tawak daripada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Tuhannya Musa bukan hanya menciptakan lalu ditinggal begitu saja, tidak. Sudah diciptakan, diberi petunjuk, diberi hidayah Al-Quran kalau manusia, kemudian diberikan insting kalau hewan. Sehingga kita belum dengar ada hewan itu yang menerkam anaknya sendiri, yang membunuh anaknya sendiri. Ya, itu adalah insting. Dia mencarikan makan untuk anaknya. Dia ayam, walaupun suaminya tidak bertanggung jawab, tapi istrinya pasang badan untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Betapapun anaknya, ibunya yang mencarikan makan. Siapa itu ngasih tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Tuhan kami yang telah menciptakan semua makhluk dan memberi masing-masing makhluk suatu ciptaan yang pantas untuknya, mulai dari ukuran besar, kecil, dan sedangnya, serta seluruh sifat-sifatnya. Kemudian menunjukkan kepada setiap makhluk tugas dan fungsinya. Petunjuk ini adalah hidayah yang sempurna yang dapat disaksikan pada setiap makhluk. Bisa kita perhatikan ya setiap petang dan pagi. Kamu dapati setiap makhluk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Apakah itu dalam mencari manfaat atau menolak bahaya. Ayam, kalau dia punya anak, jangan coba-coba ganggu. Dia uber kemana kita pergi. Begitu tanggung jawabnya melindungi anak-anaknya. Siapa itu ngasih tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hewan ternak pun diberinya sebahagian dari akal yang membuatnya mampu melakukan yang bermanfaat baginya dan mengusir bahaya yang mengancamnya, dan juga mampu melakukan tugasnya dalam kehidupan ini. Seperti apa dikatakan Allah dalam As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya ciptaan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita simpulkan ya, ada 3 cara Al-Quran menunjukkan, menetapkan wujud dan keesaan Allah sebagai Khalik.
Cara yang pertama adalah menunjukkan bahwa setiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Itu ayat-ayatnya telah kita bacakan tadi. Cara yang kedua, keteraturan alam semesta tentu ada zat yang maha pengatur. Dan cara yang ketiga, dengan tunduknya alam semesta kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih bisa kita lihat secara kasat mata, betapa perintah Allah kepada matahari terbit setiap pagi, tenggelam setiap petang. Matahari tidak pernah absen, matahari tidak pernah cuti, matahari tidak mengenal harfitnas, terbit setiap pagi, tenggelam setiap petang. Itu bukti kepatuhan ketundukannya kepada Allah. Tentu ada satu yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini. InsyaAllah bulan depan kita lanjut kepada pasal yang kelima, Tauhid Rububiyah, mengharuskan adanya Tauhid Uluhiyah. Silahkan yang mau bertanya seputar manhaj Al-Quran. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua informasi Pak, masih berkaitan dengan tema Idul Adha. Jadi kebetulan Pak pertanyaan dari teman saya. Nah, belakang dulu itu ya, sesuai materi dulu. Bukan tidak kita aja tapi belakangan ya. Silakan Pak, yang sesuai materi. Iya, saya pernah nanya orang kafir Ya. Dan mereka tuh Tuhan kami nggak sebentar, pasti dia kata orang Islam. Mereka bagi tugas katanya. Tuhan Allah tugasnya lain, Tuhan anak tugasnya lain. Ya. Sementara orang Islam bilang Tuhan itu akan tangkar lah, akan begini, akan begitu, akan saling maju jotos. Itu harus terjadi di agama kami ini. Ini yang kita jawab mereka, gimana cara jawab mereka? Ya itulah sesuai dengan yang kita sampaikan tadi. Kalaulah Tuhan itu berbilang, pasti akan terjadi perdebatan di antara Tuhan-Tuhan itu. Jadi bagi mereka nggak berdebat, malah akur. Tuhan Bapak tugasnya lain, tugas anak, Tuhan anak tugasnya lain. Akur itu di permukaan. Ya, sebenarnya mereka juga berselisih. Ya, mereka juga berselisih. Ya, ya kita tahu. Ya, Tuhan mereka yang katanya Tuhan anak itu kan bikinan mereka saja. Sebenarnya Tuhan mereka itu sendiri yang mengatakan, ya kita bisa lihat dalam Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Silakan buka mushaf. Al-Maidah surah yang kedua ayat 72. Ini pengakuan Tuhan mereka. Ya. Ayat ini diawali oleh Allah dengan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam wa qala al-masiih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya. Sudah ketemu? Coba terjemah. Silakan. Sungguh telah hadir. Silakan Pak. Telah kafir orang-orang yang berkata, sungguhnya Allah itu dialah Al-Masih, putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Itu pengakuan Tuhan mereka. Mereka kan mempertuhankan Al-Masih. Ya. Mereka mempertuhankan Yesus. Yesus itu Al-Masih. Ya. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Ini vonis dari Allah. Ya. Sungguh kafirlah
Orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, kafir, bukan non-muslim. Dalam Al-Quran tidak ditemukan non-muslim. Yang ada kafir. Kenapa? Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Karena Al-Masih itu sendiri yang mengatakan, Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Al-Masih yang berkata. Al-Masih yang berkata. Dan ini seiring sejalan dengan kitab suci mereka. Buka Injil Markus pasal 12 ayat 29, 28, 29 dan 30. Ketika orang ahli Taurat, orang Saduki bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29 jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu kan. Jadi Tuhan mereka tidak pernah mengajarkan Trinitas. Tuhan mereka mengajarkan Tauhid. Cuma mereka aja ngarang-ngarang ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, bukan dari Yesus itu sendiri. Masih kelanjutan daripada kata Al-Masih, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang musyrik mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya, wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka, wa ma lizzalimina min ansar, tidak satu pun yang akan menolong orang yang zalim itu, kata Yesus, kata Al-Masih, kata Tuhan mereka. Aneh kalau sekarang mereka yang mempertuhankan Yesus mengadakan karangan ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus, segala macam. Ini tidak ditemukan dalam kitab suci mereka sebenarnya. Ini adalah penyampaian daripada Paulus, bukan daripada Yesus itu sendiri. Demikian Pak. Jadi sampaikan kepada mereka, bagaimana cara menjawabnya? Ternyata di kitab suci Anda diterangkan bahwa Yesus itu mengajarkan tauhid, bukan mengajarkan Trinitas. Kalau dikatakan, marilah kita ikut Yesus, kaum muslimin paling ikut Yesus daripada kalian. Kenapa? Yesus mengajarkan tauhid, kaum muslimin mempercayai tauhid. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, maka terus sebabnya kaum muslimin tidak percaya dengan Trinitas. Sebenarnya kalian menjauhi Yesus. Begitu cara menjawabnya. Kalau mau mereka berdiskusi dengan kepala yang dingin, tapi jangan bertengkar, ya, jangan bersetegang dan leher, dengan diskusi yang sehat, gitu. Wallahu a'lam. Ya baik. Kalau tidak ada pertanyaan yang tadi, diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman punya pertanyaan terkait masalah itu ada. Jadi beliau ini berniat berkorban. Salah satu saat berkorban itu kan bagi melakukan itu kan cara untuk mencukur rambut atau mencukur bulu-bulu yang ada di tubuh. Nah, kalau Allah ternyata dia mungkin belum mengetahui hukum ini, dalam prosesnya ternyata selama 2 hari yang lalu dia sudah mencukur rambut dia, sementara dia masih mau berkorban, itu gimana hukumnya? Baik. Ya, di antara pantangan bagi orang yang akan berkorban, kalau sudah muncul tanggal 1, tidak boleh mengutak-atik bulu. Bulu apa saja? Bulu kepala, bulu ketiak, ya, bulu seterusnya yang berbulu. Dan juga tidak boleh memotong kuku. Nah, namun larangan ini bagi orang yang sadar. Bagi orang yang tidak sadar, lupa ataupun terpaksa, ya, itu tidak mengapa. Misalnya mereka lupa, ya, nggak sadar dia telah mencabut bulunya, ya. Dan di kitab fikih itu kita lihat, kalau ada yang membahayakan, itu juga nggak apa-apa dicabut. Misalnya kukunya patah, kesenggol pintu, pakai patah, ini mengganggu, maka cabut sekalian, enggak mengapa, ya.
Yang tidak boleh itu mencabut nggak ada perlunya dan dalam keadaan sadar, itu yang tidak boleh. Jadi kalau mendengarkan cerita tadi berarti dia belum paham, dia belum mengerti, berarti dia tidak dikenakan sanksi. Lanjutkan. Ya, lanjutkan kurbannya, insyaallah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Afwan. Ustaz, Ya, silakan. disambung lagi dikit Ustaz. Ya. Nah, sekiranya mungkin pengorban ini mungkin awal Zulhijjah atau tanggal 1 2 itu belum ada niat atau mungkin belum cukup mungkin biayanya Ustaz. Ya. Qadarullah pada pertengahan tanggal 5 atau 6 si korban ini dan rezeki. Ya. Dia niat mau korban itu Ustaz. Ya. Kira-kira gimana Ustaz? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Artinya kan mungkin dari tanggal 1 2 tadi dia cukur rambut atau apa gitu. Ya. Terus tanggal 5 kebetulan ada rezeki Aha. mau korban besoknya gitu Ustaz. Ya. Jadi kalau membaca hadisnya, bila seseorang sudah berniat untuk berkorban, qadarullah ketika dia mencukur rambut belum ada niat berkorban. Iya. Karena memang dia belum punya kemampuan secara finansial, nggak mungkin, ya. Qadarullah Allah bicara lain. Di hari-hari mendekati hari H, dia dapat rezeki dari Allah. Wah, kalau gini saya korban ini. Ya, jadi nggak masalah yang berlalu itu, karena dia belum berniat. Bunyi hadis, bila seorang sudah berniat mau berkorban, lalu masuk 1 Zulhijjah, ketika itu dia tidak boleh memotong rambut, memotong kuku. Gitu ya. Jadi lanjutkan, tidak masalah. Karena dia belum berniat ketika itu. Yang lain? Perbedaan Lebaran hari Sabtu, hari Ahad, nggak masalah kan? Nah, ya. Ikuti saja mana yang kita yakin. Dua-duanya didukung oleh ustadz kita. Mau apa kita? Ya. Ikuti mana kita yang lebih yakin, jangan bertengkar. Ya, menghormati orang yang berbeda dengan kita. Yang Lebaran besok, hormati yang Lebaran hari Ahad. Yang Lebaran hari Ahad, hormati orang yang Lebaran besok. Maka akan nikmatlah hidup ini daripada saling mencela, saling mencaci, saling merendahkan. Wallahu a'lam. Tapi penyebabnya kan itu perbuatan manusia. Ya, Penyebabnya perbuatan manusia, penyebabnya gitu. penyebabnya. Berubah derajat dari 2 jadi 3. Itu penyebabnya nih. Penyebab itu adalah berbeda pemahaman, berbeda ijtihad. Nabi saja sudah mentolerir. Siapa yang ijtihadnya benar dapat pahala 2. Siapa yang ijtihadnya salah masih dapat pahala 1. Nabi saja tidak menyalahkan, ya, ketika salah ijtihad. Kenapa kita lancang menyalahkan orang? Ya, jadi berhentilah menyalahkan orang, dan inilah yang disebut dengan ikhtilafut tanawwu'. Ya, jadi ikhtilaf itu ada 2. Ikhtilafut tanawwu' disebut juga perbedaan alternatif. Ya, yang kita dibolehkan memilih 1 di antara 2. Nah, yang kedua, ikhtilaf kontradiktif. Nah, ini kita tidak boleh memilih. Ya, yaitu yang satu ada dalil yang sahih, yang satu tidak ada dalilnya. Maka kita wajib mengambil yang ada dalilnya. Itu namanya ikhtilaf yang kontradiktif. Ya, nanti sholat isya ada yang 4, sholat isya ada yang 5. Pilih mana? Yang 4, jangan yang 5. Nah, itu kontradiktif namanya itu. Kita tak boleh memilih di situ, harus yang ada dalilnya. Nah, tapi kalau ini adalah perbedaan ijtihad, maka kita boleh memilih 1 di antara 2 tanpa mencaci, mencela pilihan yang lain. Demikian Pak. Allah. Cukup ya? Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sambil ngambil bukunya, alhamdulillah di sini sudah ada di sini ya Pak ya. Alhamdulillah. Harusnya dia Itu mengikat ya, harus hadir